Halo, selamat pagi buat anak-anak semua. Apa kabar kalian semua yang sudah bergabung? Selamat pagi Pak Pagi, Guru. Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, Bisa, baik. puji Tuhan. Bisa dengar Pak Guru punya suara? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran pagi ini, Pak Guru meminta siapa yang berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Ada yang bersedia. Silakan. Pak Guru tidak tunjuk. Anak-anak ada yang bersedia? Anak-anak ada yang bersedia? Saya, Pak Guru. Kalau anak-anak ada yang bersedia untuk berdoa? Ruby? Saya Pak Guru. Boleh. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran PKN ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari istirahat kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami masih diberi nafas hidup dan kesehatan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran PKN ini. Berkatilah Pak Guru yang akan mengajar dan kami juga yang akan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Pak Guru. Ya Tuhan, inilah saja doa kami, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak buat siapa? Yang baru paruh? Ruby. Andika. Oke, Pak Guru meminta mohon anak-anak yang dia mic masih aktif kan, tolong matikan ya mic. Oke, Pak Guru boleh meminta ke anak-anak untuk mic yang masih aktif, tolong nonaktifkan ya. Oke, terima kasih banyak kepada semua anak-anak dan kita mengucap syukur pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN. Anak-anak tidak bosan-bosan, tidak selalu setia, bisa mengerjakan semua tugas, bisa ikuti Pak Guru punya perintah, bisa mengerjakan tugas, sehingga Pak Guru sampaikan terima kasih banyak kepada anak kelas 9D. Dan kita mengucap syukur kita semua dalam situasi corona, tapi kita semua keadaan baik-baik dan bisa mengikuti mata pelajaran seperti biasa. Dan hari ini pagi ini kita jumpa kembali dalam pembelajaran PKN dan pagi ini kita akan belajar. Dan Pak Guru ada lihat tugas yang Pak Guru pernah kirimkan kemarin itu, tugas yang itu minggu yang lalu tidak salah. Itu nanti dikerjakan ya, yang sebagian kayaknya ada sebagian yang belum. Itu saran. Dan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar, anak-anak yang sudah punya buku paket bisa buka, karena ini kita sudah mulai akhir-akhir materi ini, materi terakhir. Kita sudah mulai materi terakhir, dan selanjutnya itu tidak ada materi lagi, tapi Pak Guru akan mengecek anak-anak punya hasil kerja, tugas-tugas yang dari bab pertama 2 sampai dengan bab 3 ini. Nanti Pak Guru akan mengecek begitu. Oke, anak-anak silakan cek di pembelajaran kita hari ini halaman 69. Oke, sekali lagi pembelajaran kita hari ini halaman 69, halaman 69. Kalau Anda memang tidak punya buku paket, Pak Guru akan slide materi. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar halaman 69
ini slide materi. Tidak mau tampil kan? Kenapa tidak mau tampil ini? Wow, kenapa ya? Tunggu ya. Oke, kita tunggu sedikit. Materi sedang loading. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang bagian B, demokrasi terpimpin. Kita sudah pelajari tentang demokrasi parlementer, sudah toh? Sudah belajar toh, Ruby? Minggu yang kemarin, minggu yang lalu, tidak salah. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah demokrasi terpimpin. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah sekali lagi mengulangi demokrasi terpimpin halaman 69. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak atau kalian mendeskripsikan bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia dan mampu menyusun laporan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kalian mendeskripsikan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia dan mampu menyusun laporan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kita tetap muka berarti ini presentasi ya masing-masing kelompok. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pagi ini. Jadi kita akan melihat di sini seperti apa nanti demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer kita sudah pelajari kemarin pada tahun 1945 sampai 1959. Sedangkan kalau sekarang tahun 1959 sampai 1960. Jadi pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Misalnya sistem pemerintahan adalah presidensial, di dalamnya tanggung jawab ada di tangan presiden. Sedangkan menteri-menteri merupakan pembantu presiden. MPR dan DPR segera dibentuk, kendati sifatnya masih sementara karena belum diadakan pemilihan umum. Itu yang terjadi pada demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966. Namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan. Jadi waktu itu presiden sebagai kepala negara dan waktu itu kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi itu sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi dan mereka yang pembelajaran minggu lalu kita sudah lihat itu, dan mereka yang kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, karena mereka yang melaksanakan kedaulatan dalam artian mereka yang memilih presiden dan wakil presiden. Tetapi mereka yang dipilih dan kedaulatan yang tertinggi ada di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi karena presiden sebagai kepala negara dan dia juga sebagai kepala negara dan presiden dengan wakil presiden juga punya kekuasaan atau punya kebijakan, tetapi ya itu yang terjadi pada amandemen yang ketiga minggu yang lalu kita sudah pelajari ya. Dan tanggung jawab ada di tangan presiden, dan sedangkan menteri-menteri yang merupakan pembantu presiden. Kalau sekarang kan menteri kan ya itu jelas itu diangkat oleh kabinet, itu kan kabinet kerja. Itu kalau misalnya di kabupaten kota kan itu SKPD.
atau kepala-kepala dinas. Kalau di pusat menteri, kalau provinsi dan kabupaten kota itu kepala-kepala dinas. Misalnya kepala dinas pendidikan, kepala dinas barat kepegawaian daerah, kepala dinas kesehatan. Tetapi kalau di pusat itu disebut dengan menteri-menteri. Atau pada amandemen yang ketiga atau pada masa Orde Lama itu kata lain itu kabinet, ya. Kabinet itu kata lain itu SKPD atau Satuan Perangkat Kerja atau OPD, Organisasi Perangkat Daerah, itu provinsi dan kabupaten kota, ya. Namun praktiknya tahun ke tahun cenderung yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan undang-undang dasar. Jadi kita perlu lihat bahwa kita punya undang-undang dasar juga itu sudah perubahan hingga sampai dengan 4 kali, ya, yaitu amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan amandemen keempat. Walaupun kekuasaan di tangan presiden, tetapi waktu itu kedaulatan atau kekuasaan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR karena MPR menguasai, begitu. Itu yang terjadi di negara kita. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden ini disebut dengan demokrasi terpimpin, ya, yang kita pelajari hari ini. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Jadi itu yang terjadi karena mereka juga sering dianggap dengan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu yang terjadi. Dan jadi dalam perkembangan selanjutnya pada G30S ini singkatan dari Gerakan 30 September, ya, atau panitia atau PKI. Gerakan 30 September atau PKI tetapi gagal. Itu mereka rencana untuk memberontak, ya, 1965. Tapi dan selanjutnya para mahasiswa mendapat dukungan dari rakyat melakukan tuntutan yang dikenal dengan namanya Tiritura. Isi Tiritura antara lain adalah membubarkan Presiden Soekarno pun menyerahkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 kepada Mayen Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri. Karena waktu itu mantan presiden atau Soeharto dia itu Mayen TNI atau Panglima TNI, iya. Panglima TNI, sehingga Presiden Soekarno memerintahkan surat perintah yang isinya itu tentang membubarkan untuk mengatasi keamanan dalam negeri. Sebab waktu itu yang terjadi adalah itu berturut-turut negara kita dijajah oleh banyak bangsa-bangsa asing yang sudah singgah di negara kita atau pulau kita, lalu menjajah hingga sampai puluhan sampai ratusan tahun. Itu yang terjadi, sehingga Soekarno sebagai presiden perintahkan Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri. Itu yang terjadi sebelum ini menjadi presiden. Dan masa demokrasi terpimpin berakhir setelah pertanggungjawaban Soekarno ditolak Majelis Permusyawaratan MRP ini salah, ya, MPRS atau majelis ini Pak Guru salah tulis, ya, Majelis Permusyawaratan rakyat, ya. Jadi Soekarno pun diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MRPS dan Soeharto digantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Panglima itu mereka digantikan Panglima Soeharto sebagai presiden. Tetapi dalam pelaksanaannya kepemimpinan Soeharto, dia tidak bisa mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita, sehingga masyarakat Indonesia pernah menurunkan Soeharto sebagai presiden dari jabatan yang digantikan oleh B.J. Habibie. Itu yang pernah terjadi di negara kita. Sebab seketika kepemimpinan Panglima Mayen atau Panglima tertinggi atau Soeharto waktu itu menjabat sebagai Panglima tertinggi dan presiden Soekarno menjabat sebagai presiden. Tetapi setelah Soeharto memimpin
bangsa ini, dan itu banyak masalah yang terjadi, dan pemberontakan banyak yang kelompok yang muncul untuk ingin menggantikan dasar negara kita, yaitu Pancasila sebagai undang-undang dasar dan penolong hidup bangsa. Ya, ada banyak partai-partai lokal yang banyak yang muncul di seluruh tanah air. Misalnya di Papua minta referendum, di Timor Leste minta referendum, bisa ada beberapa sejumlah daerah, atau ini Republik Maluku Selatan minta merdeka, dan banyak pergerakan Aceh, dan itu yang terjadi. Itu kepemimpinan pada masa Soeharto, dan sehingga masyarakat tidak bisa dinamika kehidupan masyarakat, dan tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita, sehingga masyarakat menuntut agar segera menurunkan Presiden Soeharto sebagai presiden dan digantikan oleh wakil presiden, yaitu B.J. Habibie. Itu yang terjadi di negara kita. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada Pak Guru. Tidak, Pak. Kalau tidak, Tidak ada Pak Guru. oke, kalau tidak ada, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Materi Pak Guru sudah kirimkan ke anak-anak pelajari ya. Jadi nanti minggu depan ada waktu, nanti Pak Guru akan berikan penjelasan. Kita lanjut materi. Jadi pembelajaran kita pagi ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih, dan Pak Guru akan absen. Abraham? Hadir Pak Guru. 32 berarti satu siswa yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir ini? Pak Guru absen atau? Amanda tidak ya. Yulus hadir ya. Amanda tidak ya. Andika tadi sudah ya. Andika, Andreas, Hadir Pak Guru Andika. Hadir Pak Guru. Hadir Pak Guru. Angelia. Kayaknya salah satu siswa siapa yang tidak hadir ya? Mungkin di situ Amanda, Pak Guru. Amanda ya? Iya, karena dia kan udah pindah, Pak Guru. Linda sudah pindah Pak Guru. Berarti semua siswa sudah hadir ya? Atau satu siswa yang tidak hadir? Berarti semua siswa sudah hadir ya? Oke, atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih banyak untuk partisipasi dari anak-anak semua. Mungkin sedikit dong Pak Guru kasih. Tidak ada tugas terakhir Pak Guru sudah kirimkan, itu tugas terakhir, dan anak-anak tunggu kita ulangan harian. Bisa atau Pak Guru, kalian mau Pak Guru kirimkan tugas? Oke. Itu sebagai informasi. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pak Guru meminta Nelma berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Nelma. Katanya sakit Pak Guru. Ya? Di Rantai Polong katanya sakit Pak Guru. Siapa yang sakit? Dira Pak Guru. Oh, berarti pas ya. Berarti Dira ya. Dihara. Oke. Berarti 32 sudah hadir ya. Satu siswa sakit, berarti ya 32 sudah. Oke. Nilma silakan berdoa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran PKN, marilah kita berdoa Salam Maria secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Nelma yang telah memimpin kita dalam doa. Terima kasih Nelsena, Robi, Nelma, dan
teman-teman yang sudah setia bisa mengikuti Pak Guru punya pembelajaran pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa berdoa, tapi berdoa dan bekerja. Tugas-tugas yang ada berdoa, lalu bekerja bisa membantu orang tua. Dan jangan lupa berdoa. Oke, tetap jaga kesehatan. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan jumpa pada pertemuan nanti berikut. Dan selamat pagi buat anak-anak semua. Dan silakan tinggalkan tim meeting. Pak Guru juga pamit. Makasih Pak Selamat Guru. pagi Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Salam sehat. Terima kasih ya. Pak Guru pamit dulu.